Misal ibu-ibu punya anak laki-laki, teman nama Mbak Lawiyah, mau dinikahkan, mengundang saya akan datang untuk menikahkan anak ibu dengan Mbak Lawiyah. Tidak ada halangan kita mu'asharah bil ma'ruf hanya karena mereka bukan keturunan, tidak, mereka tetaplah saudara kita. Di bawah pemerintahan ke depan Bapak Profesor Dr. Prabowo Subianto, PWI akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setia kepada Pancasila serta pemimpin yang dipilih secara sah melalui pemilihan umum. Hari ini kita kawal Bapak Jokowi sampai nanti dilantiknya Bapak Prabowo. Setelah itu kita kawal Bapak Prabowo untuk membangun Indonesia ini sampai masa akhir jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kiai Haji Imaduddin itu menjadi bagian dari organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia (PWI) dan Laskar Sabilillah (LS). Di setiap pelantikan PWI LS, Kiai Imad selalu menyampaikan beberapa hal penting. Di antaranya adalah bahwa PWI LS bukan organisasi tandingan Nahdlatul Ulama, tetapi justru menjadi bagian vital dari keberadaan organisasi Nahdlatul Ulama. Salah satu pesan yang disampaikan Kiai Imad kepada pengurus PWI LS adalah PWI siap mengawal keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan siap taat setia kepada pemerintahan yang sah melalui sistem pemilihan demokrasi pemilu. Nah, untuk selengkapnya mari kita simak penjelasan penting Kiai Imad berikut. Ini dia videonya. Oleh karena itu, wahai para begal-begal nasab, wahai para Yahudi-Yahudi besek, unyil. Kalau kita unyil, dia tak ogah, betul atau tidak? Kalau misalnya dia Yahudi pesek, kita Yahudi pesek, dia pesek si Yahudi. Begal nasab siapa yang dikatain siapa? Tapi kita isbir ala ma yaqulun, sabar terhadap apa yang dikatakan oleh mereka. Perjuangan kita bukan untuk perang, bukan, tapi untuk menjaga para ulama, para kiai, sejarah, ajar Wali Songo. Tetapi walau kita dirikan PWI LS ini bukan untuk perang, kalau ada yang ngajak perang, wahai Panglima LS, Bang Kiai Muslim, hai Wakil, Bang Rais, apakah Anda siap? Kenapa? Karena kita tidak pernah mencari musuh. Tapi kalau ketemu musuh jangan lari. Ini alhamdulillah juga saya lihat ada Bapak Soleh di Ketua Babat Banten Nasional. Ini Ketua Keluarga Kesultanan Banten. Ada juga Bagus Imamuddin Sabila, Ketua Forum Komunikasi Kuliah Kesultanan Banten. Tolong, ini Wali Songo udah dibahas oleh Gus Aziz Jusuli. Sangat rinci bagaimana algoritma Wali Songo bisa menjadi Baklawi itu sudah ketahuan. Dalam penelitian Kiai Haji Agus Sunyoto, Ketua Les Bumi PBNU tahun kemarin, kemudian juga oleh Martin Pangrunesen, masih ada di dalam bukunya Kajian Kitab Kuning, bahwa tidak ada, menurut Martin Pangrunesen,
seorang peneliti antropologi, seorang sejarawan, dia telah meneliti tidak ada Wali Songo berasal dari keturunan Yaman. Tidak ada manusia yang tua yang ditemukan dalam penelitian Martin van Brunesen yang menyatakan bahwa Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah dan lainnya itu keturunan Bahlawi. Keayat. Dan waktu itu Profesor Agus Sunyoto dan Profesor Martin van Brunesen tidak menemukan manuskrip yang tua yang ditemukan yang menyatakan bahwa Wali Songo adalah ke Musa Al-Kadim sebagian dan ke Abdul Qadir Al-Jailani sebagian. Hanya dia tidak menemukan manuskrip yang menyatakan Wali Songo itu Bahlawi. Tapi hari ini manuskripnya telah ditemukan di Bangkalan, manuskripnya telah ditemukan di Tapal Kuda yang menyatakan bahwa betul secara manuskrip yang tua 1624 bahwa para Wali Songo ini sebagian berasal daripada Musa Al-Kazim dan sebagiannya adalah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau ini sudah mengarah kepada sebuah kesimpulan yang benar secara ilmiah, secara scientific evidence, maka nanti setelah nasab Bahlawi ini selesai final mengakui mereka, oke, Gus Jazuli misalnya kata Bahlawi, saya ini memang bukan turunan Nabi dan gak apa-apa, sekarang kami mau belajar, mau mondok, mau jadi kiai, mau jadi ulama, ada yang mau jadi pedagang, ada yang mau masuk partai, silahkan, kan nggak apa-apa Gus ya, nggak apa-apa. Kalaulah mereka dulu tetangga kita, dengan mereka ketahuan bukan turunan Nabi, kita akan tetap anggap mereka sebagai tetangga kita, betul? Kalau mereka dulu mantu kita, maka dengan terbukanya Bahlawi ini bukanlah keturunan Nabi, mereka akan tetap jadi mantu kita. Kalau mereka dulu adalah sebagai teman kita di kantor, maka ketika nasab mereka sudah ketahuan, hakul yakin bahwa mereka bukan turunan Nabi ini, baik secara ilmu nasab, ilmu sejarah, dan ilmu tes DNA, mereka tetaplah teman kantor kita. Cinta tidak akan dibatasi oleh nasab dan silsilah, betul? Kalau misalnya ibu-ibu, bagaimana kalau punya anak perempuan atau punya anak laki-laki, ada Bahlawiyah yang cantik, saling cinta mencintai, kemudian mengundang saya untuk menikahkan, saya akan datang untuk dinikahkan. Bukan dinikahkan, menikahkan. Salah ngomongnya saya. Ulangi lagi. Ini Bang Rois melongo aja, maunya dinikahkan, menikahkan. Misal ibu-ibu punya anak laki-laki, teman nama Bahlawiyah, mau dinikahkan, mengundang saya akan datang untuk menikahkan anak ibu dengan Bahlawiyah. Tidak ada halangan kita muasyarah bil ma'ruf hanya karena mereka bukan keturunan Nabi. Tidak, mereka tetaplah saudara kita. Tetaplah kita akan rangkul mereka untuk bersama membangun negara Republik Indonesia di bawah pemerintahan ke depan Bapak Profesor Dr. Prabowo Subianto. PWI akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan setia kepada Pancasila serta pemimpin yang dipilih secara sah melalui pemilihan umum. Hari ini kita kawal Bapak Jokowi sampai nanti dilantiknya Bapak Prabowo. Setelah itu kita kawal Bapak Prabowo untuk membangun Indonesia ini sampai masa akhir jabatannya. Ada ungkapan menarik yang barusan kita simak
dikatakan Kiai Imad, seandainya ada lelaki pribumi mau menikah dengan Habibah kalangan Ba'alawiyah, beliau siap datang sekaligus mau menikahkan. Karena meskipun nasabnya terputus, tetap harus menjalin relasi hubungan baik sesama orang Islam. Jadi Pak Alawi meskipun nasabnya dipermasalahkan, tetap harus menjalin relasi di antara orang yang mempermasalahkan nasab Ba'alawi dengan Ba'alawi itu sendiri. Nah itu saja teman-teman. Kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan video yang berusaha disampaikan oleh Kiai Imaduddin, silakan teman-teman tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.